Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Teriring salam penuh kasih kepada pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang saat ini sedang menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha. Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, merupakan kebahagiaan bagi kami untuk bisa menjumpai pemirsa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha yang pada kali ini telah kembali berkenan Yang Mulia Bante Wiryawiro sebagai narasumber pada hari ini. Kita akan sapa dulu kepada Bante. Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, semoga Bante selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sadhu. Ya. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita setiap hari bekerja sebagai manusia, kita setiap hari bekerja, bahkan ada yang sampai siang, malam, tidak mengenal lelah. Nah, semuanya kita mencari materi yang tentunya untuk mencukupi kebutuhan kita. Namun selain itu juga kita dengan apa yang kita dapatkan, materi ini akan kita simpan, yang akan kita jadikan sebagai harta kita ataupun sebagai tabungan kita yang kita mengharapkan bahwa itu akan berguna untuk masa depan kita. Nah, pemirsa, tema kita adalah harta yang sesungguhnya. Nah, apakah harta yang kita cari itu merupakan harta yang sesungguhnya, ataukah ada harta yang sesungguhnya yang lebih bermakna selain harta yang kita cari berupa materi itu? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini dengan Yang Mulia Bante Wiryawiro yang nanti akan menjelaskan topik kita ini, dengan tentunya akan bisa bermanfaat untuk kita untuk mengetahui apakah harta yang sesungguhnya itu. Nah, Bante, tadi saya sudah menyatakan kepada pemirsa, kita nih setiap hari ya Bante mencari uang, bekerja keras siang dan malam. Ya. Tentunya selain mencukupi kebutuhan kita sehari, kita akan menyisihkan untuk menabung ya Bante. Nah, diharapkan nanti akan berguna, harta tersebut kita gunakan untuk keperluan kita. Nah, tema kita kan harta yang sesungguhnya. Nah, itu apakah harta yang sesungguhnya Bante? Ya, jadi kita coba ya memahami apa sih harta yang sesungguhnya itu. Nah, kalau kita mengambil ya sebuah cerita yang biasa beredar di negara-negara Buddhis ya Ibu Lelen. Jadi dikatakan cerita itu begini ya. Ada seorang pria ya, pria atau lelaki yang hidupnya sangat sukses. Sukses di sini maksudnya ya dia termasyhur, kekayaannya juga besar ya, memenuhi ya. Dan juga dia punya keluarga yang sempurna ya. Nah, jadi lelaki yang sukses ini suatu ketika menjalani kehidupan ya, biar bagaimanapun kehidupan ini kan satu ketika akan berakhir ya. Nah, ketika dia memasuki usia tua dan dia sakit berbaring di ranjang kematian, nah dikatakan pria ini katanya punya 4 istri. Nah, ini kan kita mengambil satu perumpamaan ya. Nah, jadi pria ini katanya punya 4 istri. Nah, ketika dia akan meninggal dunia saat berbaring itu, dia memanggil istri keempatnya. Istri keempat ini adalah istri yang paling dia sayang, paling dia perhatikan setiap hari. Nah, ketika dia bertanya kepada istri yang keempat ini, "Wahai istriku, tidak lama lagi kan saya akan meninggal dunia. Maukah kamu ikut dengan saya?" Nah, istri keempat ini bilang, "Tidak, saya tidak mau ikut dengan kamu. Saya cuma akan datang berdoa pada saat kamu nanti ya sudah meninggal ya. Sesudah meninggal, ya maksudnya di persemayaman dan juga di kuburan. Nanti saya akan mendoakan kamu." Nah, ini adalah istri yang keempat, ya. Nah, lalu istri yang ketiga, ya, ini datang menghadap suaminya ya, pria yang sukses tadi. Jadi istri ketiga ini ditanya, "Apakah kamu mau ikut saya?" Nah, istri ketiga ini bilang, "Saya tidak akan ikut kamu. Nanti kalau kamu sudah meninggal, saya akan membuat upacara yang mewah." Ya, jadi acara perkabungan ya, atau acara kematiannya itu dibuat mewah. Nah, nanti setelah kamu selesai dimakamkan, saya akan pergi dengan anak kamu. Nah, ini adalah istri yang ketiga. Nah, lalu pria istimewa ini, pria sukses ini ya memanggil istri yang kedua. Ya, istri kedua, dia mengatakan, "Wahai istriku,
tidak lama lagi aku akan meninggal dunia. Maukah kamu ikut dengan saya? Nah, istri kedua bilang, saya tidak bisa ikut dengan kamu karena ya saya mesti menjaga anak, ya, menjaga keluarga. Saya cuma bisa mengantarkan kamu sampai ke pemakaman, mendoakan kamu. Nah, jadi ya si pria sukses ini sudah ditolak 3 istrinya yang diajak untuk ikut setelah dia meninggal. Nah, dia masih punya istri yang pertama. Istri pertama ini ya karena tidak pernah diperhatikan, ya jadi kelihatannya kurus, ya compang-camping pakaiannya. Nah, lalu ketika dia bertanya pada istri pertama, maukah kamu ikut dengan saya? Nah, istri pertama ini bilang, saya akan ikut dengan kamu kemanapun kamu pergi. Ya, nah sebetulnya ini menggambarkan apa? Istri keempat itu sebetulnya menggambarkan kemasyuran. Ya, orang kan kadang setiap hari yang diurus itu kemasyuran dia, ketenaran dia. Iya. Nah, dia sibuk mengurusin kemasyuran dan ketenaran dia. Tapi ketika orang itu akan meninggal dunia, kemasyurannya itu ditinggal, tidak akan ikut dia. Nah, istri yang ketiga ini mewakili harta dari si pria yang sukses ini, ya. Nah, kalau seseorang meninggal dunia, hartanya kan tidak dibawa. Iya, betul. Maka nanti setelah upacara pemakaman kan harta ini ikut anaknya. Ya, dia pindah ikut anaknya, ya. Nah, lalu istri kedua ini adalah istri yang memang istri yang sebenarnya, ya, yang ada dari pria yang punya istri. Nah, istri yang setiap hari, ya, yang merupakan istri kita yang memberikan keturunan bagi pria ini juga tidak bisa mengikuti kalau nanti si pria ini meninggal dunia. Nah, yang ikut itu justru istri yang pertama. Istri pertama ini apa sih? Yaitu yang sering orang bilang itu ya segala macam amal kebajikan. Nah, inilah ya. Di sini menggambarkan kenapa dikatakan istri pertama itu pakaiannya compang-camping, ya, tidak indah, tidak bagus. Itu karena belum tentu setiap hari orang itu saat membuka mata berpikir untuk melakukan satu kebajikan. Jadi dia tidak pernah mengurusi istri kebajikannya ini. Padahal istri kebajikan ini adalah istri yang paling setia, mengikuti seseorang seperti bayang-bayang, kemanapun pergi, bahkan sampai meninggal pun tetap istri pertama ini akan selalu ikut. Nah, jadi ya kalau orang itu lalai, dia tidak pernah memperhatikan istri pertamanya, yaitu apa? Kebajikan. Ya, nah, kebajikan apapun bisa kita buat. Nah, inilah ya yang disebut sebagai harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu maksudnya apa? Harta yang akan selalu mengikuti. Meskipun kita sudah mengalami kematian, dia akan selalu ikut dengan kita. Ya, begitu ya, Ibu Lelen ya. Bagus sekali Bante perumpamaannya. Jadi di sini bukan seorang ini punya istri yang sesungguhnya ya Bante ya. Jadi tadi perumpamaan ya pemirsa bahwa ada seorang yang punya 4 istri itu artinya adalah ketenaran, kemasyuran yang dimiliki oleh seorang manusia, ya itu kan selalu dijaga agar saya ini selalu termasyur, tenar, terkenal, itu kan senantiasa diperhatikan oleh seorang manusia. Kemudian juga yang kedua harta ya, yang saya perumpamakan kita bekerja keras mencari harta, mengumpulkan banting tulang dan nanti bahkan sebenarnya Bante dengan punya harta yang ini ya, Bante yang tidak sesungguhnya ini nanti bisa disalahgunakan oleh anak-anaknya Bante ya itu. Ya, kadang-kadang dengan kita sering dengar di masyarakat seorang yang kaya raya punya harta benda yang banyak, tapi dengan hartanya ini malah membuat anak-anaknya itu berbeda pendapat ataupun bersih tegang karena masalah harta ini ya Bante. Misalnya warisan ya di sini pemirsa. Ya, kemudian yang ketiga tadi harta istri yang mendampingi ya seperti kita lah. Nah itu juga tidak akan ikut dengan kita ya Bante. Yang sesungguhnya adalah yang tadi istri yang pertama adalah amal kebaikan yang kita lakukan yang akan kita bawa nanti. Jadi ini pemirsa sebenarnya harta yang sesungguhnya berarti bukan harta benda, bukan ketenaran, tapi adalah kebajikan-kebajikan. Nah, di sini kita akan lebih mengupas lagi dengan Bante. Kebajikan apa sih yang harus kita lakukan Bante setiap harinya Bante? Ya, jadi kan gini, tadi itu kan diambil contoh lelaki yang sukses. Nah, kalau misalnya
diambil perumpamaan wanita kan tinggal ya diambil perumpamaan seorang wanita sukses dengan 4 suami. Ya itu boleh ya seperti itu karena ini hanya suatu perumpamaan. Iya. Nah sekarang kita coba ya belajar bagaimana sih amal kebajikan menurut yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah kita mengambil dalam Nindi Kanda Sutta ya Ibu Lelan ya. Nindi Kanda Sutta itu adalah sutta tentang harta karun ya pemendaman harta karun. Nah dahulu ya dikatakan ya orang biasanya kalau punya harta biasanya kan harta itu dipendam di bawah sumur. Kalau sekarang ini kan ditaruh di bank. Iya, ya dijadikan misalnya dalam bentuk aset, properti atau apapun itu ya. Nah ini adalah harta yang disimpan oleh orang ya biasanya kan harta itu nanti kan digunakan ya dalam syair ini kan digunakan ya harta itu disimpan tujuannya apa? Nah misalnya pada saat kita membutuhkan kita sakit di sini kan diambil perumpamaan misalnya pada musim paceklik ya atau misalnya saat ada musibah. Nah jadi juga untuk membayar hutang. Nah biasanya kan harta-harta yang disimpan di dunia kan tujuannya untuk seperti itu kan. Iya, Bante. Nah, lalu ya dalam Nindi Kanda Sutta ini diambil ya dalam kitab komentar itu satu ketika ya Sang Buddha ini berkunjung ke rumah orang kaya, diundang untuk menerima dana makanan bersama Biku Sangha ya. Nah, pada waktu itu ya ada utusan raja. Jadi utusan raja ini maksudnya tuh mau memanggil orang kaya ini ya karena mungkin raja lagi butuh uang. Jadi orang ini benar-benar sangat kaya di kota Sawati. Nah tapi orang kaya ini pada saat itu kan dia lagi melayani ya berdana makan kepada Sang Buddha. Jadi dia bilang kepada pelayan raja tadi nanti dia akan ke istana karena pada saat ini dia lagi menimbun harta yang sesungguhnya. Itu jawaban dari dia. Nah pada saat itu Sang Buddha mendengar ucapan dari orang kaya ini ya. Orang kaya ini kan katanya dia orang yang bebas dari noda kekikiran ya. Nah kalau dalam ajaran Buddha tuh kan orang yang kikir tuh biasanya ada 5 kekikiran. Kita itu biasanya kikir akan tempat tinggal, kita tidak mau berbagi tempat tinggal. Yang kedua kita tuh kikir akan keluarga, artinya kita tidak mau keluarga kita punya teman yang istilahnya tuh yang bukan berbeda kelas, misalnya dia dari ekonomi bagus, orang itu dari keluarga yang ekonominya tidak baik. Nah, jadi ini termasuk dalam kekikiran keluarga. Nah, lalu yang ketiga kekikiran dalam materi, ya artinya tidak selalu memberi, ya. Nah, lalu yang keempat kekikiran pujian. Jadi orang tuh ya sangat tidak mau memuji orang ya. Meskipun orang itu punya keberhasilan. Nah itu termasuk kikir ya kita ini kalau tidak tidak berbaik hati memuji orang yang sedang melakukan kebajikan ya kita kan bahagia melihat orang yang sedang berbuat baik. Kalau tidak mau itu Bante, apakah ada keirian di situ Bante? Ya mungkin juga ya mungkin karena ada iri hati atau bagaimana ya. Tapi setidaknya kalau tidak mengucapkan pujian lewat ucapan ya setidaknya batinnya turut bahagia ketika melihat orang itu banyak melakukan perbuatan baik ya. Nah juga di sini kan kekiran akan pengetahuan. Nah jadi di sini kan seorang pria tadi menyebut bahwa dia sedang menyimpan harta yang sesungguhnya. Nah lalu di sini dikatakan ya ada 4 jenis harta ya yang dijelaskan dalam Nindi Kanda Sutta ini. Pertama itu adalah harta yang tidak bergerak. Nah, harta tidak bergerak ini kan seperti rumah, tanah, ya, emas, perak. Nah, ini termasuk harta yang tidak bergerak. Nah, lalu yang kedua itu adalah harta yang bergerak. Misalnya ya, di sini kan diambil perumpamaan dalam sutta itu pelayan laki-laki, pelayan perempuan, juga di sini sapi, kuda, kambing, ya, ini kan bergerak semua. Ya, bisa lebih menghasilkan lagi. Ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah harta yang setara dengan anggota tubuh, ya. Jadi harta karunnya tuh ada di anggota tubuhnya. Maksudnya tuh bagaimana? Nah, Ibu Lelen kan tahu ya,
ada seorang yang sangat terampil dari tangannya itu bisa bikin roti yang enak. Nah, begitu dijual, rotinya laku keras. Nah, kalau kita lihat ya, apalagi ini kan sekarang lagi sibuk-sibuknya Piala Dunia. Nah, itu kan pemain-pemain sepak bola tuh harta karunnya di kaki. Iya. Ya, dari kaki itu saja mereka mendapatkan ya pendapatan yang luar biasa. Nah, ini kan harta karunnya tuh ada di anggota tubuhnya, di kakinya, kemana-mana dia bawa. Nah, ini juga kan berkat jasa kebajikan yang dia punya di kehidupan sebelumnya. Nah, itu adalah disebut harta bagaikan anggota tubuh, ya. Nah, lalu yang keempat, ini adalah harta yang mengikuti seperti bayang-bayang. Nah, kalau dalam ajaran Buddha, harta yang mengikuti seperti bayang-bayang tadi ya berupa kebajikan atau amal yang dia kumpulkan semasa hidup, inilah nanti yang akan dibawa. Nah, Sang Buddha mengatakan ya, ini ada 10 perbuatan baik ya. 10 perbuatan baik itu ya dari berdana, menjalankan sila ya, moralitas, kemudian berlatih meditasi. Yang keempat, menghormat yang patut dihormat. Yang kelima itu adalah melakukan pelayanan. Yang keenam itu ya memberikan persembahan jasa kepada sanak saudara. Yang ketujuh adalah ikut membagikan jasa kebajikan ini ya, patamodana, ikut bahagia ketika orang lain melakukan kebajikan. Ya, misalnya ada orang yang menolong anak yatim piatu dari kelaparan. Nah, kita bahagia melihat orang itu melakukan kebajikan, menolong orang yang menderita. Nah, lalu yang ke-8 mendengarkan dhamma, yang ke-9 ya mengajarkan dhamma ya. Yang ke-10 adalah ini ya, membebaskan diri dari pandangan salah di 7 kama. Artinya apa? Kita sangat meyakini akan hukum sebab akibat ya. Ya, Bante. Apa tadi berarti 10 itu yang harus sebagai umat Buddha yang telah diajarkan Sang Buddha. Nah, nanti kita akan coba bahas ya 3 saja ya yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang bagaimana mengumpulkan harta sejati tadi. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bante, mungkin sedikit ulasan yang tadi Bante sampaikan bahwa seorang yang mempunyai harta lewat bagian tubuhnya itu juga terkait dengan masa lalunya, Bante ya. Ya. Karena aneh kan ya, Bante. Ya. Kok ada yang saat ini sebagai manusia bisa punya keahliannya jadi pemain sepak bola yang terkenal, ataupun jadi ahli desainer, ataupun punya suara yang bagus ya, Bante ya. Itu memang keterkaitan daripada karma masa lampau juga ya, Bante, yang mendukung. Ya. Harta yang mendukung kehidupan sekarang ini, mereka punya keahlian di situ, karena ini menarik sekali ya, Bante. Ya. Nah, itu kan harta yang bagaikan lengan dan kaki yang dibawa kemana-mana tadi. Nah, ini kan sebetulnya harta ini didapat dari sebab dia yang lampau dibawa di kehidupan yang sekarang. Jadi harta yang sesungguhnya juga sebenarnya. Ya, itu sebetulnya harta sesungguhnya, tapi dia kan sekarang menggunakan harta itu sebagai bagian dari bagian tubuhnya ya, Bante. Ya. Nah, nanti sekarang dia sudah menggunakan harta ini kan dipakai buat dia. Nah, nanti bagaimana dia harus menanam lagi untuk kehidupan dia yang akan datang. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan lewat dulu. Kita akan saksikan yang akan lewat dulu. Ya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pemirsa yang masih setia menyaksikan acara kita pada hari ini, Siraman Rohani Agama Buddha dengan tema Harta yang Sesungguhnya bersama Yang Mulia Bante Wiryawiro. Nah, tadi Bante sudah banyak sekali memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang harta-harta itu yang manakah yang sesungguhnya. Nah, kita sedikit banyak sudah mengetahui bahwa sebenarnya harta yang sesungguhnya itu apa ya, pemirsa. Tadi dikatakan harta yang sesungguhnya adalah perbuatan bajik, karena itu yang selalu menyertai kita pada saat kita akan pergi atau saat kita meninggalkan kehidupan ini sebagai manusia. Nah, Bante tadi menyampaikan ada 10 perbuatan bajik secara dhamma yang bisa kita lakukan. Ya, Bante mungkin bisa lanjut jelaskan, Bante. Jadi kan nanti dari 10 perbuatan bajik ini kan seseorang begitu lahir di kehidupan sekarang ini kan dia dikatakan misalnya punya harta ya,
punya harta. Nah, tapi kita jangan lupa ya bahwa harta yang kita simpan, entah kalau dulu kan di bawah sumur katanya kita simpan di bank atau harta yang berupa properti atau apapun itu satu ketika bisa hilang. Bisa hilangnya tuh kenapa? Ya kalau misalnya ya orang punya aset properti, tiba-tiba rumah itu terbakar. Nah, berarti kan hartanya hilang. Ya. Nah, kalau misalnya dia menyimpan uang itu di bank, bisa saja ya, ini kan banyak berita ya, uang itu misalnya diambil oleh orang lain. Nah, ini kan harta itu lenyap. Bahkan ada ya orang yang semula kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Nah, itu karena kebajikannya habis. Jadi harta itu juga akan hilang, ya. Nah, lalu Sang Buddha mengatakan, ada harta karun sesungguhnya yang bisa kita tanam, yang tidak bisa dicuri. Nah, tadi kan bisa dicuri oleh orang lain ya, hartanya itu bisa diambil oleh api, bisa menghilang atau apapun itu ya. Nah, ada harta yang tidak bisa dicuri. Jadi inilah ya harta yang sesungguhnya. Nah, ini Sang Buddha mengatakan, harta itu yaitu berupa berdana. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah moralitas. Moralitas ini apa? Pengendalian diri dari hal-hal yang tidak bajik. Ya, hal-hal yang tidak bajik itu apa? Ya, misalnya mencuri, berbohong, melakukan asusila, ya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, lalu yang ketiga adalah penjinakan diri. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita, ya, mengalahkan perilaku-perilaku yang tidak baik dalam diri kita, ya, misalnya seperti iri hati, marah, ya. Nah, itu bisa kita jinakan, ya. Nah, sekarang kita coba ya, dalam ajaran Buddha, berdana itu sebetulnya bagaimana sih berdana yang harus kita utamakan atau orang yang harus kita beri agar bisa menghasilkan kebajikan yang besar. Nah, di sini kata Sang Buddha, dana itu ya, pertama kita bisa menyerahkan dana itu kepada sangha. Ya, berdana kepada sangha, karena kan dalam ajaran Buddha sangha itu adalah ladang yang subur. Ya. Nah, lalu yang kedua, pada individu, misalnya ada tamu-tamu yang datang. Nah, di zaman dulu juga kan kalau biku itu datang berkunjung, ya itu mereka juga termasuk tamu, ya. Nah, lalu yang ketiga, kita juga bisa berdana kepada ibu dan ayah. Nah, karena kan ibu dan ayah ini juga ladang subur. Jadi kita membantu ibu dan ayah kita. Kalau memang kita berkecukupan dalam hal materi, ya kita bisa menolong mereka. Itu juga menghasilkan kebajikan bagi kita, harta karun bagi kita yang akan kita bawa di kehidupan selanjutnya. Nah, lalu juga kita bisa memberikan dana ini kepada saudara, ya saudara yang mengalami susah. Mungkin kita hidup misalnya kan ada 3 saudara, 2 saudara kita mungkin tidak beruntung, kita lebih beruntung, ya. Kita bantu ya. Kita bantu mereka supaya mereka juga punya penghidupan yang layak. Nah, ini juga adalah bentuk kebajikan, ya. Jadi berdana kepada sangha, berdana kepada tamu, ya. Orang tua. Berdana kepada ibu dan ayah, berdana kepada saudara tua, ya. Ataupun saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, juga berdana kepada individu-individu, ya, misalnya kan berdana kepada orang-orang yang hidupnya tidak beruntung sejak lahir, ya sulit mendapatkan makanan, tempat tinggal. Ya, kita juga berdana kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau misalnya ya Sang Buddha mengatakan bagaimana kalau misalnya orang itu selain berdana kepada sangha juga bisa berdana kepada cetya. Nah, cetya ini kan sebagai tempat penghormatan, ya, di mana di situ orang bisa mengingat sosok Buddha. Sosok Buddha ini kan adalah seorang yang selalu kebajikan, ya. Kita mengingat bahwa Sang Buddha itu selalu mengajarkan untuk kita jangan melakukan kejahatan apapun. Kita senantiasa
mengembangkan kebajikan. Nah, kalau misalnya orang itu berdana kepada cetia, ada 3 jenis cetia yang bisa kita berikan dana. Bante, cetia dengan wihara beda ya Bante ya? Nah, cetia itu kan biasanya sebetulnya sama saja sih ya. Cuma cetia ini kadang digambarkan sebagai lingkup kecil atau sebagai tempat pemujaan saja ya, pemujaan untuk orang-orang yang dihormati. Nah, misalnya kan kalau di buku-buku itu ya, misalnya dahulu misalnya ada relik Buddha. Nah, biasanya relik Buddha itu dibangunkan cetia, jadi sebagai tempat pemujaan. Kalau wihara kan sekarang lebih digunakan oleh umat untuk puja bakti ya, tapi sebetulnya sama saja sih ya, hampir-hampir sama. Jadi berdana kepada wihara juga ya termasuk ya. Jadi di sini kan ada 3. Pariboga cetia itu artinya kita bisa memberikan dana kepada pohon bodhi ya. Nah, lalu yang kedua Udisaka cetia. Nah, ini kan rupang Buddha ya. Nah, lalu yang ketiga Datu cetia, stupa biasanya yang berisi relik atau Buddha. Nah, kalau misalnya berdana kepada wihara ya itu kan termasuk dalam kalau menurut saya sih Udisika cetia ini ya, ada rupang Buddha di mana orang banyak melakukan kebajikan ya. Nah, jadi kata Sang Buddha, kalau berdana kepada cetia ya dengan 3 pariboga, udisaka dan datu cetia ini akan menghasilkan juga buah yang besar. Selain kepada sangha ya, kepada tamu, juga kepada ayah dan ibu. Ini ya, individu, ayah dan ibu juga. Ayah dan ibu, saudara tua dan wanita ya. Bante, kalau berdana kepada sangha tadi Bante mengatakan membuahkan hasil yang besar. Nah, berarti kita sebagai kesempatan sebagai umat Buddha, apalagi kalau di daerah-daerah ya Bante, itu pada hari Katina aja ya Bante. Apa beda kalau kita, Bante Catupacaya dengan seorang biku, itu ada perbedaan yang besar atau gimana Bante? Ya, atau apa sebaiknya yang kita lakukan biar kita itu berdananya itu sangha gitu loh Bante? Ya sebetulnya kan ya sangha itu mengacu pada 4 orang biku ya, biasanya mengacu pada 4 orang biku. Nah, itu biasanya disebut sangha. Nah, tapi dalam kitab kita ya di situ dijelaskan satu ketika kan Sang Buddha itu mengatakan kepada Bante Ananda sebelum parinibbana ya, bahwa satu dana atau satu persembahan yang ditujukan kepada biku ya. Dan pada waktu dia menunjukkan dana itu kepada biku, batinnya terarah pada sangha. Nah, pada waktu itu dia mendapatkan kebajikan berdana kepada sangha. Nah, seperti ya cerita tentang Mahadana. Mahadana ini kan sebetulnya ya dia dahulunya kaya raya. Nah, tapi karena tidak terdidik dengan baik, akhirnya hartanya itu habis. Ya, nah, ketika hartanya habis, dia ikut kawanan pencuri. Nah, ketika dia ikut kawanan pencuri ini, dia tertangkap oleh raja. Nah, karena raja sangat marah, Mahadana ini dihukum mati. Nah, ketika dia dihukum mati, pada saat itu ya, dia mendapatkan sedikit makanan. Nah, ketika mendapatkan sedikit makanan sebelum dihukum mati ini, dia justru mempersembahkan dana makan itu kepada Bante Mahamonggalana, murid Sang Buddha. Nah, pada waktu itu kan di sini Bante Mahamonggalana ini kan termasuk sangha ya. Nah, pada waktu itu digambarkan dia berdana kepada sangha. Nah, jadi dengan berdana kepada sangha itu apapun dana itu selalu akan dimurnikan. Dimurnikan di sini maksudnya apa? Si penerima dana itu adalah orang yang punya perilaku baik, batin yang sudah terbebas dari segala bentuk kebencian, batin yang sudah bebas dari segala bentuk keserakahan, batin yang segala bentuk terbebas dari bentuk kebodohan. Bentuk kebodohan itu maksudnya apa? Kadang orang tuh masih belum bisa membedakan ini perbuatan yang salah, ini perbuatan yang benar, ini menghasilkan keburukan, ini menghasilkan kebajikan. Nah, itu kebodohan namanya. Nah, jadi kalau seorang yang sudah batinnya murni itu, dia sudah bisa terbebas dari 3 hal ini, kebencian, keserakahan, dan kebodohan tadi. Nah, makanya kan di sini bisa menghasilkan buah atau pahala yang besar itu kalau berdana kepada seorang yang batinnya murni ini, ya. Nah, jadi di sini ya
Dijelaskan berdana kepada sangha itu meskipun kata Sang Buddha ya, si penerima ini adalah seorang biku yang perilakunya tidak baik. Nah, tapi asalkan pada waktu menyerahkan dana itu umat itu batinnya tertuju pada sangha, nah itu tetap akan menghasilkan karma baik yang besar. Jadi menghasilkan kebajikan yang besar. Karena apa? Karena batinnya meyakini akan sangha. Ya. Nah, karena kan ya semakin semakin lama ya setelah Buddha parinibbana Buddha ini kan meninggalnya Sang Buddha itu sudah 2600 tahun yang lalu. Nah, sekarang umur manusia ini semakin lama kan semakin turun. Nah, dari dulu ada yang umur berusia 100 tahun, lalu turun 90 tahun, 80 tahun. Nah, 60, sekarang ini rata-rata umur 60, manusia sudah 70 tahun pada meninggal dunia. Ya, yang 60, 50 ya, juga banyak. Dan juga ya seiring turunnya umur manusia, itu biasanya kotoran batin itu cepat muncul. Kalau dulu orang ya masih takut ya mengucapkan kata-kata yang bersifat kasar, kata-kata yang bersifat merendahkan orang lain. Sekarang nih seperti menjadi hal yang biasa. Karena apa? Karena lama-lama kotoran batin itu cepat muncul, jadi hal yang seharusnya tidak diucapkan, satu perbuatan buruk kadang dianggap perbuatan biasa sekarang. Nah, ini yang menyebabkan umur manusia tuh makin lama semakin turun. Ya, jadi moralitasnya juga merosot kalau bahasa kita tuh. Kalau dulu mungkin ya Bante budi pekerti kayak di sekolahan dulu kan kita diajarkan budi pekerti. Nah, jadi akhirnya zaman sekarang mereka budi pekertinya itu pengetahuan prakteknya juga tidak mengerti ya Bante. Bante misalnya ada kasus lagi Bante ya tentang perdana ini. Kita mungkin tadi kan yang dana yang bagus itu diberikan kepada orang tua dan sebagainya. Nah, kita juga misalnya perdana Bante. Misalnya kita pas naik mobil atau di jalan kita bertemu dengan seorang pengemis ataupun seorang yang kita anggap ya seperti berjualan apa gitu Bante, yang jual koran lah misalnya Bante. Nah, kita juga misalnya mungkin dengan harga koran berapa kita beli lebih Bante dengan harapan bisa lebih membuat kehidupan mereka lebih bagus. Tapi mungkin Bante ya di antara mereka ada yang menyalahgunakan dari dana tersebut Bante. Misalnya dipakai untuk minum minuman atau memberikan barang-barang yang tidak baik. Itu gimana Bante? Nilai dana kita itu apakah masih tetap ada Bante? Ya, jadi biasanya kan begini ya. Berdana itu biasanya ada pemberi, ada si penerima. Nah, Sang Buddha mengatakan ya, kalau si pemberi ini perilakunya jelek, si penerima itu perilakunya jelek, nah itu biasanya pahalanya juga kecil. Jadi misalnya si pemberi ini seorang pencuri, si penerimanya juga seorang pencuri. Nah itu bisa nilai amalnya tuh atau pahalanya itu bisa tidak ada. Nah, tapi kalau misalnya si pemberi ini adalah orang yang punya perilaku baik, tidak pernah mencuri, ya tidak pernah bohong, tidak pernah merugikan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, si penerimanya tuh misalnya punya perilaku jelek ya, seperti Ibu Lelen bilang tadi dia jahat atau apa. Nah, itu tetap ada pahalanya. Karena apa? Pahala itu ya dana ini dimurnikan oleh si pemberi. Si pemberi ini yang punya kebajikan. Ya. Nah, ada juga ya si pemberi ini seorang pencuri. Nah, ya sebaliknya Bante. Ya, tapi si penerimanya orang baik. Ya. Orang baik itu maksudnya apa? Si penerima ini orang yang tidak pernah menyakiti makhluk lain, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, menjaga ya semua perilakunya baik, moralitasnya baik. Nah, dana itu diserahkan kepada orang yang berperilaku baik itu ada pahalanya. Karena apa? Karena dana ini dimurnikan oleh si penerima yang punya perilaku baik. Iya, Bante. Ya, nah, yang ideal itu memang si pemberi punya perilaku baik, si penerima juga perilakunya baik. Nah, ini menghasilkan pahala yang luar biasa. Nah, seperti tadi ya yang disampaikan, berdana kepada cetia, kepada sangha, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada ayah dan ibu, kepada saudara tua, kepada tamu. Ya, ini kan ya kalau memang mereka perilakunya baik ya. Kalau memang perilakunya nggak baik ya kitalah yang harus punya perilaku baik agar pemberian itu termurnikan dan bisa menghasilkan pahala. Nah, yang penting diri kita ya Bante, berbuat baik dulu. Karena mungkin saja kan Bante kita punya orang tua yang maaf Bante ya, orang tua yang misalnya yang suka
melanggar sila, Bante. Kita kan memberikan tunjangan harapannya untuk mereka hidup lebih bagus. Ternyata uangnya dipakai untuk yang melanggar sila, Bante. Tapi yang penting berarti kita jangan khawatir ya, Bante, dengan hal itu. Yang penting diri kita dulu kita baik, kita memberikan dananya pasti pahalanya juga baik, Bante. Jadi kan begini ya. Dalam kitab kita kan diajarkan kalau kebajikan seseorang itu habis ya, meskipun dia itu ya meminta mengemis sampai berbaring di tengah jalan raya gitu ya, tuh gak ada yang ngasih dana uang itu berarti kebajikannya sudah habis. Tidak. Nah tapi kan ada juga pengemis yang sudah punya mobil, duduk-duduk aja di pinggir jalan pakai baju yang agak yang compang-camping, tapi dapat banyak uang. Nah itu artinya apa? Kebajikannya masih ada. Dia masih punya kebajikan, jadi dia masih bisa menerima dana. Nah itu perbedaannya. Ada orang yang sangat membutuhkan ya, membutuhkan dana uang. Nah tapi karena tidak punya kebajikan, dia tidak benar bisa mendapatkan yang cukup. Nah ini artinya ya seperti Sang Buddha bilang ya. Penerimanya belum ini, Bante, karena belum cukup ya, Bante. Ya karena dia tidak punya kebajikan ya. Nah jadi di sini ya kita harus ingat bahwa harta apapun ya yang kita tidak ubah jadi harta sejati, artinya kita tidak merubah harta kita tuh dalam bentuk kebajikan ya, berdana tadi ya, misalnya membantu orang, ayah, ibu atau siapapun. Nah, harta itu sudah diberitahu oleh Sang Buddha bisa hilang. Ya, bisa dicuri, bisa karena bencana ya, atau bisa apapun ya. Dihabiskan oleh katanya juga jangan ahli waris yang ini, Bante ya. Ya, bisa dirampas oleh perampok juga ya. Ya, dalam hal ini Bante, memang saya ada seperti yang Bante katakan, kalau memang karma penerimaannya belum pas, Bante ya, bisa lepas gitu ya, Bante. Kan pernah ya dulu kita tuh melihat seseorang tuh kasihan ya, Bante. Kasihan, kan saya sudah jalan lewat, Bante. Terus saya putar balik loh, Bante. Orangnya malah lewat ke kiri lagi. Jadi kita itu mempunyai keinginan untuk memberi, tapi yang penerimanya ini tidak pas karmanya sepertinya, Bante. Dia malahnya ke arah jalan yang lain yang kita tidak mungkin lagi mengejar gitu loh, Bante. Ya ini sekedar tambahan aja dari pengalaman saya tentang ternyata memang tidak. Kalau memang sudah karmanya tidak bisa menerima, dia tidak akan ketemu yang bisa memberi ya, Bante ya. Iya, boleh Bante lanjutkan lagi. Jadi kan memang ya dalam kitab ajaran Buddha kan ada ya dikatakan seseorang itu bagaimana dia bisa dapat kelahiran di alam-alam baik, di alam surga ya. Itu dicatatkan bahwa dahulu ketika dia hidup jadi seorang manusia, sebetulnya dia seorang petani biasa. Tapi dia ini punya kebiasaan. Setiap orang datang ke rumah dia, memerlukan apapun, petani ini selalu ngasih. Misalnya ya punya beras berlebih, dia bagi kepada tetangganya yang tidak punya beras. Misalnya punya hasil kebun, buah-buahan yang cukup banyak, dia bagi juga kepada para tetangga. Nah, lalu ya Ibu Lelen kan tadi sudah saya bilang ya, dari berdana ini Sang Buddha tuh mengajarkan, itu kan kita membuat sebab. Sebabnya itu kan adalah berdana. Nah, lalu akibatnya ini, kata Sang Buddha, kebajikan ini bisa mengabulkan apapun pengharapan kita. Pengharapan kita tuh biasanya apa? Nah, kalau dalam ajaran Buddha kan, ya seseorang itu akan mengalami kelahiran berulang. Bisa lahir lagi jadi manusia, bisa lahir di alam surga, ya. Nah, sekarang ini apa pengharapan dia dari berdana itu? Nah, di sini Sang Buddha ya mengatakan dalam Nindikanda Sutta itu, misalnya dari berdana ini ya dia banyak melakukan kebajikan, berdana menolong orang yang membutuhkan dana itulah ya. Lalu dia berharap semoga dengan dana-dana ini saya mendapatkan kelahiran di alam-alam surga. Nah, itu juga akan tercapai. Nah, tercapainya tuh bagaimana? Nah, pada waktu seseorang itu berdana, dia kan batinnya tuh pada saat itu bebas dari keserakahan, ketamakan, ya. Nah, ini menyebabkan batinnya tuh murni. Batin murni ini kan batin yang bersih, punya moralitas, itu biasanya sangat mudah mencapai alam-alam surga. Karena alam surga itu kan
kebanyakan agama itu menggambarkan alam surga itu bisa dicapai kalau orang itu punya ketika hidup jadi manusia itu jadi manusia yang baik, ya, punya perilaku yang benar-benar tidak merugikan orang lain, selalu membantu orang-orang yang hidupnya memerlukan. Ya, nah ini ya. Nah, jadi kata Sang Buddha, pahala-pahala apapun yang dikehendaki dari sebab berbuat dana ini lalu akibatnya tuh akan tercapai. Mau lahir di alam surga akan tercapai, mau lahir lagi jadi orang kaya juga akan tercapai. Iya, Bante. Memang menarik sekali ya pemirsa juga ya kalau kita berbicara tentang berdana ini. Karena banyak sekali ulasan-ulasan yang akan kita bisa gali ya Bante. Nah ini tadi Bante sudah menjelaskan dana perbuatan bajik sesuai dhamma adalah dengan berdana. Kita akan lanjutkan lagi, namun kita akan rehat sebentar ya Bante. Kami persilakan untuk yang lewat dulu. Terima kasih. Terima kasih pemirsa yang saat ini tetap setia untuk menyaksikan acara Siraman Rohani Agama Buddha pada hari ini dengan narasumber yang mulia Bante Wiryawiro dan dengan tema yang sangat menarik ya pemirsa mengenai harta yang sesungguhnya. Nah, tadi Bante sudah menjelaskan bagaimana kita untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya sesuai dhamma ajaran Sang Buddha, yaitu yang pertama tadi dengan berdana. Banyak sekali yang telah kita bahas tentang dana tadi dan manfaat yang luar biasa ya dari berdana. Memang tiada habisnya sepertinya kalau kita membahas tentang dana ini. Nah, mungkin selanjutnya Bante bisa menjelaskan yang apalagi sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya itu, Bante. Ya, jadi tadi kan selain berdana ya kita juga bisa melakukan kebajikan dengan moralitas atau pengendalian diri, artinya kita menjaga perilaku kita. Perilaku kita dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya misalnya melakukan pembunuhan, kemudian mencuri, kemudian melakukan asusila, lalu berbohong dan mabuk-mabukan. Nah, kenapa dikatakan ya bahwa orang yang punya perilaku baik, punya moralitas baik ini dia bisa punya harta sejati ya, bisa punya harta yang sesungguhnya, karena ya dalam ajaran Sang Buddha alam-alam surga atau alam-alam bahagia atau kelahiran-kelahiran yang menguntungkan sebagai manusia itu bisa dicapai kalau orang itu perilakunya baik. Ya, perilaku baik itu apa? Ya tidak pernah menyakiti makhluk lain. Kalau kita ya tidak sembarangan membunuh, ya mungkin terhadap binatang apapun, ya itu artinya kita berwelas kasih. Kalau misalnya kita tidak berbohong, mencuri, ya kita tidak menyakiti makhluk lain. Nah, kalau misalnya kita tidak mencuri, ya kita juga tidak menyakiti makhluk lain, tidak berbohong juga tidak menyakiti makhluk lain, tidak asusila juga tidak menyakiti makhluk lain. Artinya apa? Batin kita selalu terjaga dan murni. Nah, jadi misalnya ya dalam kitab kita kan ada diceritakan ya tentang bodhisatta ya. Bodhisatta itu kan dia praktek 8 sila. Nah, pada waktu dia praktek 8 sila ini, dia bercita-cita. Cita-citanya apa? Ingin di kehidupan akan datang tuh jadi seorang putra mahkota atau jadi putra kerajaan ya, putra mahkota. Nah, Sang Buddha sudah mengatakan dalam salah satu sutta ya, apapun yang dicita-citakan oleh seseorang atau yang diharapkan oleh seseorang di kehidupan akan datang, itu akan bisa dicapai kalau batinnya murni. Nah, batin yang murni ini bagaimana sih? Batin yang tentunya bebas dari segala bentuk noda kejahatan atau perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, jadi pada waktu bodhisatta itu beraspirasi ingin menjadi putra mahkota kerajaan Varanasi, dia praktek 8 sila. Nah, di sini kan dia melakukan pemurnian batin. Nah, ketika meninggal dunia, rupanya karma ini berbuah, akhirnya dia lahir jadi putra mahkota kerajaan Varanasi. Nah, ini mengartikan apa? Mengartikan bahwa
ya. Seseorang yang batinnya murni, ya, seseorang yang melatih pemurnian batin, itu cita-citanya akan sangat mudah tercapai. Nah, kalau misalnya ya penjinakan diri, ya, penjinakan diri itu artinya kan kita berusaha menaklukkan diri kita. Menaklukkan diri kita misalnya dari, kita ambil saja satu contoh ya, noda kemarahan. Kita ini kan kadang mudah emosi, ya. Nah, Bodhisatta atau calon Buddha pernah mengatakan satu ketika, ya, dahulu katanya Bodhisatta tuh pernah lahir sering, ya, praktek waktu beliau jadi manusia, ya. Nah, di sini ya beliau tuh katanya tidak pernah marah. Tidak pernah marah itu maksudnya apa? Ya, selalu bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti dia. Tidak menunjukkan kegusaran, ya, tidak membalas ketika dicela, tidak dendam, tidak dongkol, menampakkan kemarahan, kebencian maupun ketidaksenangan. Tapi ya selalu berbelas kasih, ya, dengan cara memberi, ya, memberi di sini ya misalnya pakaian-pakaian terbaik, barang-barang terbaik. Nah, inilah kenapa ya Rupang Buddha itu kadang digambarkan berwarna kuning emas. Jadi Buddha ini punya kulit itu seperti kulit emas itu karena kebajikannya, beliaunya tuh nggak pernah marah, menjinakkan diri, ya, menjinakkan diri dari mengumpulkan harta karun berupa penaklukan diri sendiri, ya, dari hal-hal yang tidak baik, ya, Bante. Ya, mengendalikan diri dari emosi yang ada di dalam dirinya, kekotoran batin di dalam dirinya. Ya. Nah, jadi kata Sang Buddha, karena beliaunya sungguh-sungguh, ya, mengendalikan emosi, mengalahkan supaya tidak marah, bisa memaafkan siapapun yang menyakiti beliau, tapi beliau selalu memberi, ya, menghilangkan noda kekiran. Nah, ketika beliaunya mengalami kematian dan lahir di kehidupan selanjutnya itu justru mendapatkan kelahiran-kelahiran yang baik di alam-alam surga. Nah, rupanya kebajikan ini masih terbawa ketika lahir jadi manusia, ya punya kulit berwarna keemasan. Nah, ini juga salah satu ya harta yang dibawa dari kebajikan penjinakan diri, atau bisa mengalahkan sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Kan marah itu biar bagaimanapun adalah yang tidak baik. Kita ini kan kadang kalau misalnya ya ada perumpamaan begini ya yang digambarkan. Kita kalau diajari yang baik-baik, misalnya kamu tuh jadi orang sabar, kamu jadi orang tuh maha pemaaf, kamu jadi orang itu ya kalau dilakukan oleh seseorang yang tidak baik itu kamu bisa ini ya, memaklumi lah. Nah, kalau kita diberikan nasihat itu kita kadang lupa. Tapi kalau kita dimaki orang, dihina orang, kita selalu ingat. Jadi justru yang sering kita ingat tuh pengalaman yang tidak baik. Tapi kalau kita mendapatkan nasihat yang baik-baik itu kita sering lupa. Kita sangat mudah lupa, ya. Nah, itu yang terjadi pada diri kita. Ya, nah makanya kan kalau nasihat-nasihat seperti bisa memaafkan, jangan marah, itu sebetulnya kan harta karun yang sesungguhnya, kebajikan. Nah, kita tidak memperhatikan itu. Ada nggak kita ketika bangun setiap hari, membuka mata, kita berpikir, hari ini saya mengumpulkan kebajikan. Siapa tahu nanti hari ini kan saya mengalami kematian. Kita kan tidak tahu ya umur. Orang juga bisa mati kapanpun. Ya, setiap saat bisa nanti ya. Nanti malam ada yang meninggal, besok ada yang meninggal. Kita juga tidak tahu nanti kita mati dengan cara bagaimana. Apakah kita mati karena sakit? Kita mati karena tabrakan? Atau kita mati dibunuh? Atau kita tidak tahu ya. Nah, tapi bagaimanapun cara kematian kita ya, dalam ajaran Buddha itu kita harus siap, ya, Bante. Ya, kita harus siap. Dan cara mati kita itu tidak menentukan kita lahir di alam mana, atau kita nanti di kehidupan selanjutnya itu akan kemana. Tapi pikiran terakhirlah, kebajikan harta karun itulah nanti yang akan menuntun kita akan mendapatkan kelahiran di mana. Ya. Nah, jadi inilah sebabnya kenapa ya kita selalu ingat akan apa? Ingat, jangan cuma mengurusin istri kita yang kedua, yaitu harta. Jangan pagi-pagi kita bangun hari ini cari uang saja.
pikirkan kebajikan dulu, ya. Hitung jumlah tabungan ya Bante, berapa hari ini, omsetnya berapa. Ya sebetulnya boleh-boleh aja kan. Tapi jangan terikat ya. Jangan terikat, tapi jadi juga hal yang utama. Ya kebajikan lah ya. Nah istri ketiga ini kan adalah istri kedua kan yang di rumah, istri ketiga kekayaan, istri keempat ini kan adalah kemasyuran kita ya. Nah jadi ini adalah contoh dari bagaimana seseorang ya bisa menimbun harta yang sejati yang akan dia bawa di kehidupan selanjutnya. Ya, Bante tadi mengenai yang kebajikan tentang penjinakan diri ya Bante ya. Kan tadi Bante mencontohkan seorang bodhisatwa yang tidak marah, tidak apa. Nah Bante, sebagai manusia biasa nasihat yang gitu Bante, agar kita jangan marah itu gimana Bante? Sebagai manusia biasa Bante yang saat ini sering kita pasti mendengar fitnahan, mendengar kata-kata yang tidak baik, atau kita salah-salahkan, kita bisa timbul kemarahan itu. Sedikit nasihat dari Bante. Ya memang ya dalam ajaran Buddha kan ada berbagai macam cara mengatasi kemarahan atau kebencian kita ya pada seseorang yang menyakiti kita. Yang pertama itu ya kita bisa mengingat ya kalau kita disakitin orang dulu berarti kita juga pernah menyakitin orang. Nah itu sebetulnya yang paling gampang ya. Tidak mungkin ada sebab tanpa akibat. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua di sini ya kita mengatakan bahwa kalau orang menyakiti kita, kita juga ikut marah. Sebetulnya kita itu terpancing untuk melakukan perbuatan yang tidak bajik. Maksudnya tuh bagaimana? Ya siapapun yang marah itu kata Sang Buddha seperti melemparkan debu. Nah kalau sudah melemparkan debu yang terkena pertama kali siapa? Dirinya kita sendiri. Nah jadi ya kita yang akan mendapatkan kerugian. Nah kalau orang itu marah juga kata Sang Buddha dia seperti menggenggam api yang membara, dia akan terbakar duluan sebelum orang lain kena gitu ya. Nah tapi apapun ya yang harus kita ingat dari kemarahan ini, ketika Sang Buddha kan ditanya bagaimana kalau orang itu sering marah itu kan biasanya orang tuh menunjukkan muka yang seram ya, muka yang supaya takut dilihat. Nah itu kata Sang Buddha nanti kalau dia lahir di kehidupan akan datang tuh mukanya nggak cantik. Kalau laki-laki itu nggak rupawan. Itu kenapa? Karena dia memang pasang muka jelek. Iya, orang marah tidak ada yang bagus itu mukanya. Nah itu salah satu ya penyebab dari kelahiran yang tidak baik dari kalau orang suka marah. Ya, nah ini sangat penting ya. Nah Ibu Lelen. Nah jadi di sini ya Ibu Lelen. Dalam syair Nindikanta Sutta itu kan dikatakan ya bahwa mulai dari berdana ya, kemudian moralitas atau pengendalian diri, lalu dengan penjinakan diri. Nah ini bisa manusia itu kan kadang punya pengharapan atau cita-cita. Nah kalau misalnya orang Buddhis yang sudah mengerti ya tentang kelahiran berulang, mereka berharap dari kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan, yang kumpulkan ini, ya mereka misalnya bisa mencapai pencerahan. Nah, pencerahan itu misalnya jadi apa? Ya bisa jadi paceka Buddha, bahkan bisa menjadi seorang sama Sang Buddha, bahkan bisa menjadi siswa tauladan, atau menjadi apapun yang dia cita-citakan demi pencapaian kebebasan. Nah, bisa juga ya kalau dia tidak mau mengarah kepada pembebasan, ya dalam ajaran Buddha itu Nibbana, ya dia mengharapkan misalnya kelahiran menjadi seorang raja dewa, itu juga akan tercapai. Semua akan tercapai kalau kita membuat sebab-sebab yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, karena dalam ajaran Buddha tuh ya Ibu Lelen, dalam kitab Tripitaka yang 3 keranjang itu sebetulnya isinya tuh hanya menceritakan sebab dan akibat. Dari sebab ini akibatnya apa? Ya, makanya kan kalau kita membuat sebab mencuri, akibatnya di kehidupan akan datang jadi miskin. Orang tuh benar-benar hidupnya susah, dapat uang aja susah, itu karena mencuri. Iya. Ya, kalau misalnya dia di kehidupan lampau itu suka bohong, di kehidupan sekarang ngomong apapun tidak didengarin orang. Ya, tidak ada yang mau
apa aja istilahnya tuh hidupnya tuh tidak beruntung lah ya. Nah ini juga akibat dari sebab yang tidak baik. Nah tapi kalau di kehidupan yang lampau dia membuat sebab yang baik, maka di kehidupan yang akan datang ini juga dia akan mendapatkan hal yang baik. Ya hal-hal yang baik ya. Nah jadi ini ya. Jadi kata Sang Buddha ya, karena penimbunan ini sedemikian besar manfaatnya ya dalam mengarungi samsara ini ya untuk mengalami kelahiran ulang itu. Nah, Sang Buddha menasihati makanya orang yang cendekia artinya orang yang cerdas lah ya, yang punya pengetahuan ya. Dia akan berusaha menimbun harta kebajikan ini. Ya tadi sudah saya sebutkan harta itu ya ada 3 cara, yaitu berdana, ya, menjaga moralitas dan juga dengan penjinakan diri. Ya, Bante, terima kasih untuk segala penjelasan Bante tentang tema kita adalah harta yang sesungguhnya ya Bante. Dan sebelum kita berpisah dengan pemirsa, Bante, kami mohon untuk memberikan kesimpulan ataupun pesan-pesan dari tema kita ini biar pemirsa lebih mengingatnya lagi Bante. Ya. Jadi di sini ya penting bagi kita ya, kalau kita memang meyakini apa, bahwa nanti setelah seseorang itu meninggal dunia, dia akan ada kehidupan baru. Ya, kehidupan baru itu maksudnya apa? Ya banyak agama mengatakan ya bahwa nanti setelah seseorang meninggal itu bukan berarti berakhir. Ya ada kehidupan baru, bisa pergi ke surga, bisa juga pergi ke alam yang tidak baik. Ya misalnya seperti ke alam-alam neraka. Ya, nah kalau kita meyakini ada kehidupan nanti setelah kematian, ya kita harus jadi bijak cendekia. Kita tentunya ingin di kehidupan akan datang itu kita bahagia. Kita ingin di kehidupan akan datang tuh mendapatkan yang terbaik. Ya, misalnya kan semua orang ingin pergi ke alam-alam surga. Nah, untuk mendapatkan alam surga itu kan harus lewat kebajikan. Makanya setiap kali kita membuka mata di pagi hari, kita ingat kematian tuh sangat dekat. Nah, jangan lupa kita mengisi satu kebajikan dulu pada hari itu sebelum kita memulai aktivitas. Agar apa? Agar pada waktu kematian kita benar-benar siap menerima. Jangan bilang, saya nggak mau mati sekarang. Karena apa? Karena amal kebajikan saya belum cukup, itu nggak bisa. Ya, kita harus bilang siap kapanpun. Ya, demikian ya Bu Lelen. Ya Bante, terima kasih ya. Sepertinya kita lahir tapi seperti beli tiket ya Bante ya. Lahirnya ada, tiket untuk perginya itu belum ada tanggalnya ya Bante. Kapanpun bisa. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih telah setia menyaksikan siraman rohani agama Buddha. Dengan tema kita adalah harta yang sesungguhnya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Yang Mulia Bante Wiryawiro. Marilah kita ingat-ingat dan kita praktikkan yang baik sehingga kita bisa mengumpulkan harta yang sesungguhnya ini. Namun mencari harta yang untuk kehidupan kita juga tidak dilarang. Namun ingatlah juga kita harus mencari harta yang sesungguhnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru TVRI Kalimantan Selatan yang telah sangat berbaik hati membantu penyiaran acara ini sehingga berjalan dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Bante. Mohon sekali lagi Bante untuk menutup acara kita dengan bacakan doa kebahagiaan untuk kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.